Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Dot yang berhasil mengalahkan Epidens sang putra ketiga Innocent Zero. Sementara di tempat lainnya kita pun juga telah melihat sengitnya pertarungan antara Orton melawan Famin sang putra kedua Innocent Zero yang baru saja dimulai. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan Famin yang mulai memanggil entitas badut iblis dengan seri Transparentity Disease Inclination untuk menghadapi Orter. Jadi berhubung mantra ini sepenuhnya bisa menghapus keberadaan Famin dari persepsi lawannya. Di sini kita pun dapat melihat Orter yang dibuat terkejut ketika melihat Famin yang tiba-tiba menghilang dari pandangannya dan sudah berpindah ke sisi belakang Orter untuk menebas tubuhnya dengan sebilah cincin pedang hingga membuat perut Orter jadi terluka parah. Orter kemudian mencoba membalas serangan Famin dengan melayangkan pukulannya. Namun karena Famin juga segera menghilangkan keberadaannya dari pandangan Orter, lagi-lagi Orter pun malah kembali dikejutkan dengan Famin yang ternyata sudah berdiri di belakangnya dan langsung menyerang Orter dengan tebasan bertubi-tubinya tanpa memberikan Orter kesempatan untuk membalas sekalipun. Sampai di sini Orton masih tidak mengerti kenapa dia tidak bisa mendengar ataupun merasakan keberadaan lawannya hingga saat Famin menyerangnya. Famin kemudian berkata, "Tetku benar-benar menghilangkan seluruh keberadaanku dari persepsi lawan. Kau tak punya kesempatan lari dariku di hadapan kekuatan ini. Jadi aku akan memberimu kebebasan dengan melepaskanmu dari hidup ini." Setelah mengatakan itu, Famin pun sekali lagi melancarkan serangannya kepada Orter dengan tebasan bertubi-tubinya yang bahkan tidak bisa dilihat oleh Orter. Hingga di saat Orter sudah semakin terluka parah karena dia tidak bisa menghindari serangan tak terlihat itu. Sesaat Orter pun langsung jadi teringat dengan kenangan bersama temannya yang kini sudah tiada. Pada suatu hari Orter dan temannya sedang bertugas untuk menjaga keamanan di kota. Berbeda dengan temannya yang cinta keadilan dan rela mengorbankan hidupnya demi melakukan hal yang benar. Ternyata dulunya Orter adalah orang yang cuek dengan aturan dan tidak terlalu peduli dengan yang namanya keadilan. Jadi alasan dia bergabung ke Akademi Polisi Sihir tidak lain karena itu hanya cocok dengan kebutuhannya saja. Bahkan meskipun temannya sudah menjelaskan kepada Orter bahwa tujuan aturan itu adalah untuk menyamakan kedudukan agar semua orang punya kesempatan yang setara. Jadi Orter tidak bisa bertindak seenaknya sendiri karena itu akan membuat dunia jadi sangat kacau. Pada saat itu Orter masih saja tidak peduli dengan aturan karena dia hanya tertarik untuk mencapai tujuannya secepat mungkin. Dan dia tidak peduli apa pendapat orang lain. Hingga sampailah ketika Orter melewati hari demi hari dengan terus menjalani tugas bersama temannya itu. Dan temannya juga tidak menyerah untuk mengajarkan kepada Orter betapa pentingnya menaati aturan. Secara perlahan akhirnya Orter pun mulai membuka dirinya untuk jadi lebih akrab dengan temannya itu. Tapi Orter masih belum peduli dengan aturan dan keadilan. Pada suatu hari ketika Orter melihat temannya yang harus terluka parah akibat pertempuran yang dia hadapi, Orter mengatakan kau bilang kau rela mengorbankan hidupmu demi mewujudkan keadilan. Bahkan meskipun temannya menjawab bahwa dia memang serius soal itu dan dia tidak akan menarik kata-katanya. Menurut Orter tindakan temannya itu tetap tidak logis karena dia hanya akan melukai dirinya sendiri dengan mengikuti cara hidup yang berbahaya seperti itu. Lalu temannya berkata, "Kau tahu, saudaraku mati akibat korban kejahatan. Aku berpikir jika aku bisa menyelamatkan satu orang saja terhindar dari nasib yang sama, maka sedikit pengorbanan dariku bukanlah sebuah hal yang besar. Aku suka nongkrong bersamamu Orter. Itu seperti aku bisa melihat saudaraku lagi. Lagi pula melihat kau yang tidak pernah bolos patroli setelah aku terus menyuruhmu walaupun sampai akhir kau terus telat. Bukankah itu artinya ternyata kau juga peduli?" Hingga sampailah ketika temannya itu meminta kepada Orter untuk melakukan sesuatu untuknya setelah dia mati nanti. Yang mana dia ingin Orton membuat dunia di mana aturan itu penting agar semua orang bisa menjalani hidup dengan damai. Pada akhirnya Orton pun mulai merubah pandangannya tentang betapa pentingnya aturan demi mewujudkan keinginan temannya itu. Dan sekarang, berhubung menurut Orton dia sendiri masih punya jalan yang panjang untuk mewujudkan itu semua. Jika dia tidak bisa melihat ataupun merasakan keberadaan Famin, maka dia hanya harus menggunakan kekuatan dewanya untuk merubah seluruh tempat ini menjadi gurun pasir agar dia dapat melancarkan serangannya ke semua arah sekaligus. Di sini kita pun dapat melihat Famin yang tampak berdarah-darah akibat tidak bisa menghindari serangan Orter itu. Bahkan ketika Famin terjatuh ke pasir Orter tersebut, di sini Orter pun juga langsung menggunakan pasirnya untuk menghisap tubuh Famin hingga membuatnya seperti terseret di sarang undur-undur. Di dalam ketidakberdayaannya itu, Famin masih saja mencoba menghina Orter dengan mengatakan, "Kau tak punya kebebasan jadi kau merebut milik orang lain. Tak ada yang akan menyukaimu dan kau hanya akan melukai dirimu sendiri. Kau bisa bilang kalau itu demi orang lain. Tapi karena kau hanya membunuh dirimu sendiri demi masyarakat, apa kau menikmati hidupmu?" Mendengar hal itu, Orter pun langsung menjawab bahwa itu tidak penting baginya.
Terlebih lagi ketika dia kembali teringat dengan ucapan temannya yang pernah mengatakan dengan sedikit pengorbanan bukanlah sebuah hal yang besar. Maka jika Famin bertanya apakah dia menikmati hidupnya atau tidak, bagi Orta jawabannya itu tidaklah penting karena dia sudah puas dengan hidup tanpa kebebasan. Sementara itu setelah Orta berhasil mengalahkan Famin dengan menguburnya ke dalam pasir, di tempat berbeda kita pun juga dapat melihat ada Mas yang masih belum sadar, namun Lemon dan Ochawa malah dibuat ketakutan saat melihat kemunculan Galbo berteri bersama anjing Cerberus berkepala 3. Galbo mengatakan serahkan Mas Bandit atau rasakan taring peliharaanku. Tapi di saat Galbo baru saja menyuruh ketiga anjingnya untuk menyerang Lemon dan juga Ochawa, biadabnya Ochawa ini malah berkhianat dan langsung berpindah ke sisi Galbo demi melindungi dirinya sendiri. Anjing itu kemudian mulai menyerang Lemon tapi masih bisa dihindari oleh Lemon meski dengan susah payah. Hingga ketika Lemon melihat Galbo yang menyiksa anjingnya karena tidak becus melakukan perintahnya, Lemon yang tak tega dengan anjing itu kemudian langsung menggunakan Sir Lepus Open untuk melepaskan rantai yang mengikat lehernya. Lalu setelah Lemon mengelus leher anjing itu sembari berkata mana anjing yang baik, seketika Cerberus yang ganas itu langsung berubah jadi anak anjing yang baik, hingga sangat mengejutkan Galbo dan Ochawa. Lemon mengatakan kau harus mendekati hewan dengan kasih sayang karena begitulah caranya membangun ikatan yang kuat. Namun karena Galbo tidak peduli dengan hal itu, di sini dia pun kembali menggunakan rantainya untuk melukai Cerberus, hingga membuat Lemon terpaksa menggunakan sirnya lagi untuk memborgol tangan Galbo. Lemon kemudian menyuruh anjing itu untuk lari dari sana karena mereka sudah bebas sekarang. Tapi ketika anjing itu mendengar ucapan Lemon yang akan membereskan sisanya sendiri, alih-alih langsung pergi dari sana, anjing itu malah tetap berdiri di belakang Lemon untuk bertarung bersamanya. Melihat kejadian itu sontak Galbo pun jadi dibuat sangat kesat karena anjing peliharaannya berani menentangnya. Sedangkan di sisi Ochawa yang merasa bahwa Lemon sekarang bisa membalikkan keadaan karena memiliki kekuatan Cerberus. Tanpa rasa malu dia pun ingin berpihak kepada Lemon kembali, hingga membuat Lemon langsung menatapnya dengan sinis. Namun siapa sangka, meskipun kelihatannya anjing itu memang tampak kuat karena tubuhnya yang besar, tapi tepat di saat mereka akan melancarkan serangannya kepada Galbo, ternyata Galbo malah dapat mengalahkan anjing itu dalam sekali serang saja dengan menggunakan sihir paku hitam yang dia munculkan dari tato di tubuhnya. Melihat kejadian itu sontak Ochawa dan Lemon jadi sangat terkejut dan merasa panik kembali. Namun ketika Lemon mendengar Galbo, ia mengatakan dasar bodoh, majikan macam apa yang tidak bisa mengalahkan peliharaan mereka. Selanjutnya aku akan membunuh Mas Bandit. Tiba-tiba saja Lemon pun langsung memasang badan untuk melindungi Mas tanpa rasa takut sama sekali. Bahkan meski Galbo sudah menyuruhnya untuk minggir karena dia tidak akan ragu untuk membunuh Lemon juga. Di sini Lemon pun menjawab bahwa dia tetap tidak akan bergerak dari sana, hingga membuat Galbo yang kesal langsung memukul Lemon. Sampai sejauh ini Galbo masih berbaik hati untuk tidak membunuh Lemon asal jangan melakukan itu lagi. Namun karena Lemon masih saja keras kepala dan menahan kaki Galbo, pada akhirnya Galbo pun terpaksa menendang tubuh Lemon sembari mengatakan, belajarlah kapan kau harus berhenti. Galbo kemudian mulai mendekati Mas dan akan membunuhnya agar dia bisa terbebas. Namun tepat di saat Galbo baru saja melancarkan sihir pakunya kepada Mas, tiba-tiba saja Galbo pun malah kembali dikejutkan dengan Lemon yang menahan pakunya dengan tangan kosong saja untuk melindungi Mas yang ada di belakangnya. Galbo berkata, kenapa kau melakukan ini gadis cilik? Tidak mungkin kau benar-benar cari mati. Lalu Lemon menjawab, oh diamlah, walaupun hampir gagal dalam ujian Mas tetap menyelamatkanku. Dia baik pada orang yang kekurangan, itulah yang membuatku tertarik padanya. Tapi kau, orang yang menyiksa hewan peliharaannya sendiri tentunya tidak akan paham dengan apa yang kumaksud. Jadi setidaknya aku bisa mengorbankan tanganku demi melindungi orang yang kusayangi. Galbo yang saat itu melihat tekad Lemon sudah bulat untuk mengorbankan dirinya. Di sini dia pun sudah tidak punya pilihan lain dan akan membuat Lemon mati bersama Mas. Untungnya sesaat sebelum Galbo sempat melancarkan serangannya kepada mereka, tiba-tiba saja tangan Galbo malah langsung terpotong dengan sebuah api hitam, hingga membuat Lemon dan Galbo jadi kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Dan ternyata api hitam itu berasal dari si milik Kaldo yang baru muncul di sana sembari berkata, ada orang bijak yang mengatakan tidak ada cinta yang lebih tulus daripada cinta pada makanan. Sebagai pecinta manis aku setuju. Tapi karena cinta gadis ini juga layak untuk dirayakan, maka sebagai orang dewasa aku merasa berkewajiban untuk melindungi perasaan polos itu. Setelah mengatakan itu, Kaldo pun langsung saja mengaimkan pedangnya yang dilapisi api hitam untuk memotong tubuh Galbo. Bahkan karena Kaldo ini tidak akan sedikit pun memberi ampun kepada penjahat kasar seperti Galbo. Di sini Kaldo pun juga tidak ragu untuk membunuh Galbo dengan api hitamnya, hingga membuat seluruh tubuhnya hangus terbakar. Melihat hal itu, Lemon dan Ochawa langsung berterima kasih kepada Kaldo karena sudah menyelamatkan mereka. Lemon meminta tolong kepada Kaldo untuk memutar kunci kehidupan Mas karena mereka berdua tidak kuat memutarnya.
Namun meskipun Kaido ini sudah menduga hal itu dan menganggap semuanya akan baik-baik saja karena sekarang dia sudah ada di sini. Tanpa terduga, ternyata kunci itu masih saja tidak bisa diputar oleh mereka bertiga, meski dengan bantuan Pisano Suci sekalipun. Sementara di waktu yang sama di markas Shinsenjiro saat ini, di sini kita pun dapat melihat ada Len dan Dot yang sudah sampai di suatu ruangan terakhir yang besar sekali. Lalu tidak berselang lama ketika mereka kembali bertengkar karena Dot tidak sengaja menginjak kaki Len. Sontak mereka pun langsung dikejutkan dengan kemunculan Dom sang putra terkuat Shinsenjiro yang datang menghampiri mereka. Dom berkata, bisa sampai sejauh ini kalian pasti sudah mengalahkan salah satu saudaraku. Kalau begitu kalian mungkin masih bisa melawan. Sampai di sini Dot masih merasa percaya diri bahwa mereka berdua pasti juga bisa mengalahkan lawan yang ini karena mereka sudah mengalahkan satu saudaranya. Namun tepat ketika Dom mulai melancarkan serangannya kepada Dot dengan tebasan pedangnya. Meski Dot masih bisa menghindari tebasan itu dan langsung membalas Dom dengan siri sebelumnya. Betapa terkejutnya Dot, ternyata serangannya itu malah ditangkap oleh Dom. Bahkan Dom juga bisa menghancurkannya dengan tangan kosong saja. Tanpa basa-basi Dom sekali lagi melancarkan serangannya kepada Dot dengan menghempaskan tubuhnya, yang kemudian dia lanjutkan dengan menyeret tubuh Dot di lantai, lalu langsung menendangnya hingga terlempar menghantam tembok. Bahkan meskipun saat itu Len juga langsung menyerang Dom dengan sihir gravitasinya. Betapa terkejutnya Len, ternyata serangannya itu tidak berdampak sama sekali kepada Dom, tapi justru Len lah yang harus terkena serangan balik dari Dom, yang saat itu menebaskan pedangnya secara brutal. Len yang melihat Dom tidak terluka sama sekali setelah terkena serangannya tadi. Sontak dia pun langsung bisa menyadari kalau lawannya saat ini jauh lebih kuat dari saudaranya yang lain. Hingga ketika mereka melihat Dom yang dengan sombongnya duduk di tengah pertarungan mereka sembari mengatakan, tunjukkan padaku, aku ingin melihat jurus terhebat kalian. Len dan Dot yang tidak punya pilihan akhirnya langsung menggunakan kekuatan penuh mereka masing-masing dengan memanggil wujud asli dari tongkat mereka dan langsung menyerang Dom dengan mantra Graviolated dan juga Explompted. Namun naasnya, sesaat sebelum serangan mereka itu bisa mengenai Dom, dalam sekejap Dom sudah lebih dulu menghabisi mereka dengan pedangnya, hingga tidak ada satupun dari mereka berdua yang bisa bertarung lagi. Dom kemudian berkata, aku mungkin malah akan membunuh mereka semua bahkan tanpa memakai kekuatan penuhku. Jadi kenapa kalian tak tunjukkan kekuatan kalian yang sebenarnya? Hei Pisano Suci. Setelah mengatakan itu Dom pun langsung saja mengayunkan pedangnya untuk membunuh Dot lebih dulu. Namun sesaat sebelum tebasan pedang itu dapat mengenai Dot, tiba-tiba saja Dom malah dikejutkan dengan serangan kejutan dari penyihir lainnya baru sampai di sana. Yang tidak lain mereka adalah Ren dan Vin Amis bersaudara. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.